Assalamualaikum Bu Rona. Waalaikumsalam, Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu baik ya? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Pak Haji, Nggih. hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Oh nggih. Sebelum nanti saya mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Nggih. Yang dilakukan di dalam kelas besok ya Pak ya. Ya benar sekali Bu, besok jam pertama. Tujuan dari kami melakukan observasi atau supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Oh gitu. Ya. Dan kenapa kita melakukan percakapan observasi adalah sebagai persiapan untuk persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap, percaya diri sebagai pendidik dan pembimbing ya, sehingga nanti memberikan pembelajaran dan pembimbingan kepada murid itu bisa lebih baik. Ya, itu sebelum saya melakukan supervisi besok itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Haji. Oh nggih, siap Bu. Nggih. Yang pertama Pak Haji, itu apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Seperti tentang materi alayan yang besok akan saya ajarkan untuk anak itu kan tentang karakter Bu. Jadi pertama itu peserta didik diharapkan itu mampu mengenali berbagai macam-macam karakter. Yang kedua ini mengidentifikasi karakter masing-masing peserta didik. Yang ketiga itu nanti menganalisis lagi karakter-karakter mana sih yang baik dan buruk. Jadi nanti diharapkan itu anak-anak menjadi lebih sadar atau aware terhadap bahwa manusia itu karakternya macam-macam seperti itu. Itu ya Pak ya, jadi tujuan pembelajarannya itu agar murid itu bisa memahami, bisa menganalisis dan mengidentifikasi karakter apa yang dimiliki murid-murid ya. Terus itu. Terus yang selanjutnya Pak, area pengembangannya itu seperti apa aja yang ingin penyelenggara capai? Untuk kegiatan pada pelayanan besok pagi itu pengembangannya itu lebih fokus pada anak itu harus tahu dulu Bu, pemahaman tentang karakter itu banyak loh, nggak cuma tentang karakternya itu baik, karakternya itu sehat. Di luar itu masih banyak sekali seperti orang yang tipenya bosi. Jadi anak itu seenggaknya tahu dulu bermacam-macam karakter, karena memang waktu jam bimbingan konseling juga hanya 1 jam, maka mungkin ini berjalannya nanti beberapa pertemuan. Tapi untuk fokus besok lebih ke pengenalan anak dan identifikasi berbagai macam karakteristik seperti itu. Jadi area pengembangannya untuk besok pagi itu adalah anak bisa mengetahui ya, pengenalan ya tentang ragam karakter ya, dan bisa mengidentifikasi dulu ya, karakter itu termasuk karakter yang positif atau yang negatif seperti itu. Terus selanjutnya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas besok itu Pak? Untuk besok rencana pembelajaran itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, dan itu menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Karena memang materi ini juga sangat erat kaitannya dengan emosional itu, karena berbicara karakter itu juga berbicara tentang emosi seseorang. Jadi semuanya itu perbedaan yang ada. Jadi nanti seenggaknya satu kelas itu kan bermacam-macam. Jadi itu sudah menggambarkan keragaman, diferensiasi dan emosional seperti itu.
Mungkin untuk model atau metodenya seperti apa nanti yang akan dipergunakan? Modelnya seperti apa? Modelnya menggunakan diskusi kelompok dengan discovery learning, Bu. Oh, iya. Jadi nanti pertama itu anak di absen tapi dengan cara dia menampilkan perasaannya hari ini dengan mengambil emoticon yang telah saya siapkan dan ditempelkan pada kertas yang ada. Jadi pertama itu saya ingin lihat anak itu bisa nggak sih mengekspresikan perasaannya seperti itu. Terus untuk metodenya nanti pakai apa? Metodenya itu diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Jadi nanti dari sekelas itu dibagi menjadi sekitar 6 kelompok. Jadi nanti dibagi tiap kelompok itu harus bisa membuat pohon karakter. Nanti dipisahkan kalau karakter pohon yang bagus itu karakternya itu seperti apa, buahnya contohnya seperti apa, seperti nggak pernah membuli, itu hal-hal yang baik, karakter yang bagus. Tapi yang satu anak harus tahu selain karakter baik juga ada karakter yang nggak bagus. Jadi nanti endingnya anak harus bisa karakter bagus, karakter buruk seperti itu. Jadi pembelajaran yang Bapak lakukan besok itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSE dan PSE dan supaya nantinya anak itu bisa mengidentifikasi apa ragam karakter yang positif terus apa yang negatif gitu. Yang selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak pergunakan di dalam kelas itu? Menggunakan media apa sih? Media yang saya gunakan untuk layanan besok itu menggunakan 1 lembar kertas, lalu ditambah lagi menggunakan alat yang namanya sticky note. Jadi nanti seenggaknya anak itu bikin pohonnya dulu, tapi nanti pohon dan ranting untuk buahnya yang macam-macam karakter itu menggunakan sticky note. Jadi anak nanti diharapkan ada yang beberapa presentasi ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya seperti itu. Jadi media pembelajarannya nanti akan menggunakan kertas dan stick note. Stick note nanti anak akan menempelkan ragam karakter yang ditulis nanti di kertas gitu. Terus nanti dipresentasikan gitu ya. Nah, terus kira-kira itu kapan ya yang akan Bapak lakukan itu? Besok itu berarti hari Selasa tanggal 10. Gitu. Kelas apa? Kelas 7. Besok kelas 7A. 7A. Kelas 7A pukul 7. Pukul 7 jam pertama. Jam 7 sampai jam 8 kurang 5 menit. Jadi hari Selasa jam pertama ya, kelas 7A. Baik. Jadi nanti hari Selasa besok jam pertama kelas 7A saya akan datang ke kelas Bapak akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat, mencatat apa yang akan terjadi di dalam kelas Bapak yang akan melakukan layanan nanti. Dan nanti setelah melakukan observasi di dalam kelas Bapak, kita ketemu lagi ya. Itu untuk yang akan datang melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan tentang pasca observasi. Yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak. Nanti kita bersama-sama melakukan pasca observasi. Sebelum kita akhiri Pak, itu kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini?
saya jadi lebih punya waktu dan jadi punya masukan untuk mempersiapkan kegiatan besok Bu. Karena memang ada beberapa yang tadi harus dipersiapkan lebih lagi, terutama untuk alat bahan dan juga untuk penguasaan materi yang saya berikan. Jadi ada gambarannya ya Ada Pak, nanti yang bisa dilaksanakan. Iya. Terima kasih Pak Aji atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya tentang praobservasi ini. Terima kasih, sampai ketemu besok di percakapan pasca observasi ya. Gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar pamit dulu. Ya, monggo, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Oktober. Ya, anak kelas 7A dapat bertemu lagi dong di pelajaran apa ya? Oke, semuanya sehat? Belum sarapan ya? Sudah atau belum? Belum. Oke, nggak apa-apa, masih juga belum habis ini sarapan. Tapi waktu istirahat. Oke, anak-anak, hari ini nanti Pak Haji ngabsensi kalian, tapi caranya agak beda ya. Nanti Pak Haji ketika bisa Pak Haji mau absen salah satu namanya Wahyu, nanti silakan maju. Nanti Pak Haji kasih pilihan, ada berbagai macam perasaan kalian saat ini. Silakan dipilih. Nanti Pak Haji punya di sini. Nanti silakan ditempel di kertas ini. Bebas mau ditempel di mana, yang penting di tempat yang kosong. Oke, nanti ada yang perasaan kalian, ada yang lagi marah, atau mungkin kecewa, atau mungkin lagi bersedih, bebas. Nanti gak ada ngaruhnya ketika aku sebenarnya lagi marah, tapi saya takut nanti kalau ambil marah Pak Haji malah saya nggak bisa mengontrol perasaan. Enggak, karena Pak Haji suka kalau kalian jujur tentang perasaanmu saat ini. Gitu. Oke, paham? Jadi nanti Pak Haji sebutkan namanya, silahkan masuk satu orang. Untuk lagi milih, lagi senang banget Pak, karena hari ini dikasih uang saku 25.000 gitu. Kan banyak banget. Itu soalnya seperti itu, oke? Oke, apa ya? Nanti silakan. Ini nanti jalan sendiri ya. Oke. Si A. Hari ini Abdullah Al-Ghani. Oke, sini dulu. Abdullah Al-Ghani, ini lagi gimana? Rasanya hari ini apa? Silakan dipilih. Coba kalau kalian kamu biasa ini udah bisa bedain belum? Oke, pilih. Nih, agak cepat ya. Lanjut, Abida Adelia. Oke, lanjut dulu. Oke, Adelia Pratiwi. Oke, silakan. Abida, udah ya. Ajitana Bodi belum masuk. Oke, Alif Ibnu Maulana. Alif sini dulu deh. Oke. Andara. Andika Firman. Andika Firman? Oke. Andika Pratama Putra. Oke. Angelika. Oke. Antantinanda. Oke. Asharel. Ini macam ini. Asharel apa Asharel? Asharel. Oke.
Ilyas Julaika. David Ivana. Destana Aji Chandra. Destana maju bersama. Jika Putra. Bebas ya, silakan dipilih. Pilih aja. Ini Wulandari. Pria Kaisa Zahra. Ya, silakan. Indis. Duduk. Oh, silakan duduk. Nah, bebas. Silakan bebas. Contoh Arianto. Yang lain silakan duduk ya. Bebas. Kartika Elsa Gautami. Jimin Seto. Oke, nanti kan silakan pilih suasana hatimu satunya yang mana. Angkat sini. Hadis Al-Bukhari. Bebas, silakan memilih yang tempat kosong. Linda. Sinta Purota. Oke, silakan. Lutfa Hamidah. Manggala Satria Himalaya. Namanya kayak gunung. Manggala. Jangan Manggala pilih sesuai dengan perasaan hari ini kayak gimana. Muhammad Ananda Pratama. Rafa Anand Krisa. Apa anak bisa? Brahma, oke Brahma. Sama Budi dan masa belum tadi. Oke, sini, jangan sini tadi. Oke. Inilah hasil masak kalian pada pagi hari ini. Terus ada yang anggap gini enggak? Apa kok Pak? Kenapa sih perlu kayak gitu? Terus ngaruhnya ke diri saya apa Pak? Kayak gitu ya. Anak-anak, ini salah satu bentuk pelampiasan atau kita itu perlu banget untuk mengekspresikan perasaan kita sesuai apa yang kita rasakan. Ya, orang yang punya kecerdasan emosional itu bukan orang yang bisa menyembunyikan perasaannya. Jadi bisa Pak Haji lagi sedih, tapi Pak Haji senyum banget, itu bagus enggak? Enggak, yang bagus itu boleh bersedih, boleh meratapi, tapi enggak boleh lama. Kita harus tahu waktunya kapan kita harus bangkit dan kapan waktunya kita harus
dikeluarkan. Karena apa? Kayak misal Pak Haji kebelet pipis, Pak Haji apa terus? Nanti akhirnya apa? Sakit nggak? Yang sakit nggak cuma nanti yang buat pipisnya, tapi semua nanti akan jadi lebih sakit. Begitupun juga perasaan. Nah, untuk kelas 7A hari ini ada sedihnya, ada mana, tapi banyak senangnya. Semoga ini sesuai dengan yang kalian rasakan ya. Kayak gitu. Jadi mulai hari ini dibiasakan harus bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Misal marah ya dilampiaskan dengan hal-hal yang elegan. Orang terus marah, mukul, itu hal yang negatif. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, pada pagi hari ini Pak Haji mau bahas tentang aneka ragam karakter. Jadi karakter, kalau kalian mungkin untuk yang cowok, karakter itu lebih, kalian itu tahu ya tentang karakter pada game ML, iya? ML, oke, Mobile Legends, game ML. Tapi karakter pada manusia itu banyak, tahu nggak? Tahu nggak anak? Hah? Tahu? Apa aja? Oke, jadi karakter orang itu ini. Ada yang di sini punya saudara kembar? Ada nggak? Atau tetangga kembar? Ada nggak? Enggak. Udah pernah lihat orang kembar? Kelas teman kita kan kelas 7 aja kembar ada 2. Apakah orang yang kembar itu sifatnya sama? Enggak itu? Oke. Orang-orang yang dari bapak ibunya yang sama saja karakternya berbeda. Pasti ada yang saya kembar tapi saya sisi kok gampang kesu ya. Tapi sisi kok pengen. Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Ada orang yang karakternya itu diam terus. Ngobrolnya kalau diajak ngomong baru mau ngobrol ada. Ada orang yang diajak ngobrol aja ngomong sendiri ada? Ada. Jenenge apa? Ceriwis ya, ceriwis koyo ceriwis. Oke, ini kita udah beda generasi ya. Kalau Pak Sri dulu ceriwis, yo wis. Udah nggak tahu? Mungkin yang tahu ibu-ibu kalian itu tahu. Acara di TV, ceriwis, yo wis. Oke, Nana. Jadi karakter itu ada positif, ada negatif. Oke, jadi yang positif itu berarti karakter yang bagaimana toh? Karakter yang baik, karakter yang membangun, seperti itu namanya karakter positif. Oke, coba kalau pasti kan belum jelasin ya, pasti juga nggak masalah ketika kita salah belum dijelasin, tapi pasti pengen tahu dulu sekilas pandangan kalian ketika Pak Haji bilang karakter positif itu seperti apa toh? Contoh, yo, kasih butuh partisipasi aktif kalian coba. Yo, Fani ngomong ora. Gitu. Masa bisa tunjuk contoh karakter positif. Yo, tapi ini kok apa gitu? Tak kira ngacung. Oke, contoh karakter positif apa? Sopan. Gampang kok? Oke. Suka menolong, oke, bisa. Lagi. Disiplin, terus rendah hati. Apa? Warjitama Budi. Menghargai orang, oke, ini juga bagian dari karakter dia toh. Lagi mandiri, oke, nanti mungkin semuanya pasti udah tahu. Berarti sudah paham ya? Karakter positif itu kayak karakter itu ciri khas. Makanya namanya karakter. Jadi kadang itu ciri khas orang satu dengan yang lain memang berbeda. Nah itu dipengaruhi oleh apa namanya? Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi didikan juga bisa, dipengaruhi karena keturunan gen dari orang tua juga bisa. Kayak gitu. Jadi memang butuh proses pembelajaran. Oke semuanya? Oke? Oke, kalau oke, perhatiannya benar ya. Gitu. Lanjut, kalau tahu yang positif berarti harus tahu yang negatif. Oke, contoh misal Pak Haji, karakter negatif itu
Simpel aja. Sing biasanya mbok rasa-rasa karo kancamu. Oke. Sing biasanya mbok rasa-rasa kan ini to. Kowe ngerti ra to? Sebuah itu lho. Si Inggris iki to. Anu lho. Itu. Yang sering jadi bahan itu menjadi karakter. Contohnya kayak gitu. Meskipun tiba juga karakter. Contoh gitu. Inggris itu mosok itu. Saya kira ini lho. Nah, itu berarti karakternya Gendis tapi menurut penilaian orang lain. Contoh seperti itu. Meskipun Gendis kan orangnya berganti tuh. Nah, temannya kasih tahu terus yang bisa. Nah, meskipun kadang ya jahil ya. Jahil nggak Gendis? Tapi Gendis itu pasti orangnya baik. Paham ya? Contoh berarti kalau karakteristik negatif. Karakter negatif contohnya apa? Apa? Sombong, oke. Pemalas, terus. Siapa lagi ayo? Ayo, siapa gimana ya? Panggilannya sama gimana ya? Satria. Apa? Contoh negatif. Itu sifat negatif pada setiap orang itu pasti banyak. Jahil bisa, suka malah itu kalau ketika jadi karakter itu udah bahaya, ya. Karena karakteristik itu ibarat kayak udah nengklok. Suka malah berarti wes malah menjadi kebiasaan. Terus apa lagi? Apa? Siapa? Nakal. Oke, nakal. Nakal itu nanti masih luas ya, bisa diwujudkan nakalnya kayak gimana. Bisa bolos, itu berarti karakter yang negatif. Apa lagi? Sombong, oke, tadi sudah. Sudah? Masa sudah? Banyak. Ayo, apa lagi? Coba. Apa? Apa masih ada? Kita boleh tahu tapi nggak boleh ya nggak apa-apa, itu kan kita juga seenggaknya udah tahu kalau itu negatif nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kayak gitu loh ya, itu udah lebih dari karakter negatif, itu udah kriminal gitu. Tapi tahu apa maksudnya tuh? Oke, bisa ada nggak sih ini kan katanya Gen Z ya, anak yang dikit-dikit disenggol dikit nanti apa sih sudah di sosial media, sebel banget deh. Gue aja gitu loh. Jadi kalau kalian bilang gimana sih gue ya? Enggak, gue apa buah. Ya, ini di kalian itu kan katanya loh. Katanya kan anak kelahiran 2000-an ya. Gen Z katanya anak sekarang itu Gen Z. Jadi dia itu lebih suka dengan apa ya? Susah kan? Dia lebih bebas, tapi ketika dia salah nggak mau salah dikit aja pasti langsung katanya kok mentalnya terganggu, ya mentalnya terganggu sekarang. Itu juga bagian dari karakter negatif, minder itu bagian dari karakter negatif. Terus apa lagi? Caper, ada nggak caper? Ada. Sopo apa yang banyak? Enggak lah, ya tidak. Caper itu juga bagian negatif. Karena apa? Ya mencari-cari perhatian. Tapi kadang orang caper itu juga nggak boleh disalahkan. Mungkin dia sebenarnya tempatnya kurang mendapat perhatian. Dia di tempat lain mencari perhatian dia yang bilang. Oke, lagi. Pak, biasanya ini yang cewek-cewek ini Mudi nggak tahu. Mudi itu dari kata Indonesia mood itu labil banget gitu. Apalagi kalau menstruasi ya, udah menstruasi ya. Nah, katanya cewek kalau menstruasi nabrak tembok itu temboknya yang minta maaf, bener nggak sih? Bener nggak? Nah iya.
masih diamuk loh. Jangan ya. Kayak gitu. Nah, jadi sudah paham ya perbedaan karakter positif dan karakter negatif. Oke, hari ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke, 10 menit. Nanti pasti minta kalian tak bentuk kelompok, setelah itu tak bentuk kelompok. Silahkan, nanti mungkin kalau bikin langsung satu kelompok bikin positif negatif juga nggak cukup tuh waktunya. Nanti tak bagi aja. Ada kelompok yang bertugas membuat pohon karakter. Oke, masih pada bingung ya, nanti tak jelasin dulu. Jadi kita bikin tentang pohon karakter positif. Contohnya seperti apa? Nanti silakan diisi sesuai karakter kalian masing-masing saja, nggak usah terlalu jauh di orang lain. Karena apa? Orang yang berani membicarakan hal pada dirinya, baik itu hal baik dan hal buruk, juga Pak Haji apresiasi. Contoh, saya mau kebagian karakter negatif, mau nyantumin pemalas, itu malu. Jadi silakan ditulis saja. Kita bagi 4 saja kalau gitu ya. Ini kelompok satu sini. Kelompok 1. Lalu banyak, tapi kalau ini kelompok kita bagi 5. Kelompok 2 berenam ini. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Itu yang di belakang kelompok 5. Oke? Kita bagi dulu. Nah, ini tak jelasin sambil kita bagi. Silakan kaosnya digeser ya. Kaosnya digeser. Coba. Nih, bagi dulu anak-anak. Ini kebagian kelompok 1 kebagian karakter positif. Kelompok 2 kebagian karakter negatif. Ketiga positif, keempat negatif, kelima positif. Oke. Ini anak-anak, ini masih bingung ya? Ini masih itu bikin pohon karakter. Ya, contohnya ini nanti kayak gini. Oke, contohnya itu silakan dibikin pohonnya. Jadi karakternya diisi pada masing-masing daun atau buahnya. Contoh gini, pohon karakter positif. Berarti tak bikin gambar pohon, nanti rantingnya itu kan banyak, diisi tentang misal kreatif atau ceria, ya inovatif, banyak seperti itu. Oke, paham semuanya? Sudah bisa mengerjakan? Atau perlu ditanyakan dulu? Sudah oke? Oke, kita kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Oke, silakan digeser dulu. Mas, posisinya kalau sini nggak apa-apa. Berdua. Nah, agak digabung. Silakan mengumpul di kelompoknya masing-masing. Yang ini hari ini jadi pohonnya dulu, bisa dilanjutkan.
warna, oke? Ya kamu nanti mau rencana yang mau berkeluarga apa kamu sebagian apa? Berkeluarga apa? Apa? Sembilan. Banyak kok. Nggak sama itu, suka nanti. Kelompoknya nomor 1, yuk semua ikut ke depan dulu. Silakan di depan dulu. Ya. Nanti sambil kerjain ya, ini ada nanti bisa mungkin ada yang salah bisa dikoreksi anak-anak. Oke. Berarti yang benar nih. Oke, coba. Silakan. Dibuka dulu toh. Matematika ini dulu nanti. Oke. Ya. Karakter positif, oke. Di bawah karakter positifnya kelompok 1 itu ada apa saja coba? Ya. Kreatif, sopan, disiplin, mandiri, cerdas, pemaaf, tekun, sabar, inovatif, dan Bijaksana. Oke, mungkin ada karakter yang belum ditampilkan situ yang positif masih banyak. Oke, nggak apa-apa nanti bisa ditambahkan lagi dan lebih komplit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah. Oke, silakan. Nanti mungkin ada yang mau nyusul. Kelas dong, kelas ya. Jadi nanti godongnya ini. Oh, di bawahnya. Sekarang duduk di. Oke. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. So, silakan kalian. Silakan kalian. Oke.
yang lain berarti mau cek powernya, tapi yang lain mungkin kasih masukan. Oh, kilo. Kita sih nulis biar sama-sama bekerja ya. Apa di sana apa? Kita bawa suka terus. Bawa. Ini apa lagi nih? Ya. Semakin banyak semakin bagus anak-anak. Oke, tinggal 3 menit. Hah? Sakit di rumah, berarti Pak Bunda pengen belajar ngomong loh. Iya Pak, Bulanan Bunda bulanan. Itulah bebasnya ibadah dulu. Itu udah ada yang dikasih warna bagus itu loh kelompoknya. Masih damai. Lagi. Silakan duduk dulu, nanti bisa dilanjutkan di rumah untuk yang belum selesai, oke? Oke, nah, kerjain di sini aja, besok di minggu depan ya. Masih takut kalau sebelum kerja ngomong itu mah bulan ngomong ya. Dikerjain minggu depan aja, nanti bisa kasih satu lagi. Oke, minggu depan berapa untuk percobaan dulu ya? Oke, sebenarnya oke Pak Haji mau penutupan dulu, silakan duduk ya, nanti. Macam-macam karakter. Oke, karakter itu ada berapa? Macam-macam itu berarti ada positif dan negatif. Contohnya positif tadi banyak ya, kayak sabar, terus apa? Optimis, suka menabung, ya. Terus yang negatif apa? Sombong, terus membuli. Apalagi tadi ada nama negatif, contoh negatif. Malas. Oke. Jadi
Jadi itu pasti setiap orang ada karakter positif dan negatifnya ya. Ya, tapi ketika kita sudah tahu karakter negatif kita, seenggaknya kita akan berusaha untuk meminimalisirnya. Jangan sampai yang negatif tambah negatif, yang negatif diusahakan pelan-pelan dihilangkan biar positifnya lebih banyak. Kalian banyak positifnya atau negatifnya? Positif. Alhamdulillah. Oke, nih Nana, waktunya hari ini sudah selesai. Jadi yang belum selesai, besok minggu depan kita selesaikan ya dengan alat dan yang sebagus mungkin. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mohon maaf apabila ada salah dari Pak Haji. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Serompol yang kami hormati, Bu Nona selaku CGP Angkatan 8 yang kami hormati. Pada hari ini kita akan melaksanakan tugas di LMS pada modul 2.3 yaitu supervisi akademik, di mana pada tahapan ini tahapan pasca supervisi kami mohon nanti Bu Nona untuk melaksanakan diskusi pasca supervisi dengan menggunakan prinsip coaching seperti yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan di LMS. Dan selanjutnya mohon Ibu Nona bisa memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam coaching. Nah, untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bu Nona, di mana Bu Nona sebagai CPP Angkatan 8 dan Pak Haji selaku rekan sejawat Ibu Nona. Ini merupakan prinsip dari berbagi praktek baik juga menumbuhkan untuk komunitas praktisi. Monggo Bu Nona, kami persilakan. Terima kasih Pak Joko selaku pengajar praktek saya yang sudah memberikan waktu untuk saya dalam rangka percakapan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Pak Haji pada hari Selasa tanggal 10 Oktober. Baik, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan kepada pendengar Pak Haji pada waktu observasi kemarin pada pembelajaran di kelas yang Pak Haji lakukan, ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yaitu tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak Haji, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait tentang jalannya kegiatan proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin? Untuk proses pembelajaran kemarin itu mungkin bagi saya ada sedikit deg-degannya karena memang belum terlalu terbiasa belum ketika mengajar itu ada guru apalagi guru senior di belakang. Saya juga termasuk guru baru yang masih banyak mungkin dalam pengolahan kelas atau dalam hal lain masih banyak kekurangan. Jadi kemarin antara sedikit gugup dan senang karena mungkin dari pengalaman yang ada kemarin itu bisa jadikan saya pasti nanti akan dapat masukan-masukan yang sangat bermanfaat ke depannya nanti gitu. Jadi agak deg-degan tapi senang juga ya, tapi sudah berjalan loh Pak. Sudah ya, berjalan dengan baik ya. Iya. Ya, itu baik. Bagus.
Pak Aji bisa disampaikan kembali dari proses pembelajaran yang Pak Aji lakukan kemarin itu tujuannya itu mengenai apa beserta area pengembangannya itu kemana? Untuk tujuan pembelajaran sebenarnya kemarin itu saya mengambil temanya kan keragaman karakter positif dan negatif. Nah itu tujuannya sebenarnya itu karena ini memang kelas 7 awal, tujuan awalnya seenggaknya anak itu tahu terlebih dahulu berbagai macam karakter-karakter yang ada pada individu. Mengingat individu itu banyak dan itu kompleks sekali, pasti ada karakternya yang positif dan negatif. Ada orang yang karakter positif tanpa negatif jadi satu. Jadi seenggaknya menumbuhkan anak itu bahwa tahu individu itu macam-macam loh. Nah itu nanti mengembangnya ke diferensiasi Bu. Jadi ketika kita udah tahu bahwa individu itu bermacam-macam, jadi anak itu menumbuhkan kesadaran bahwa aku ini beda loh. Jadi seperti itu. Selain anak menumbuhkan rasa sadar diri dan kompetensi sosial dan emosionalnya, saya juga menerapkannya lebih variasi Bu. Jadi memang sudah seperti disiapkan dengan berdiferensiasi. Untuk proses pembelajarannya seperti itu. Ini untuk area pengembangannya tadi Bapak Haji sampaikan yaitu Ustaz itu bisa mengenal mengenal dan mengenal Iya, tentang ragam karakter itu pada dirinya gitu. Iya. Yang positif, yang negatif itu kan harus Bu. Jadi anak lebih harus tahu dulu karakter macamnya apa dan direfleksikan ke dirinya sendiri seperti itu. Bagus sekali ya. Terus langkah apa serta tahapan apa yang penjenengan lakukan pada pembelajaran kemarin? Oke, untuk langkah-langkah itu saya pertama persiapannya tetap perangkat pembelajarannya Bu. Perangkat pembelajaran saya siapkan terlebih dahulu, lalu melihat kelas yang besok saya, yang kebetulan kemarin supervisinya itu kelas 7A. Kemudian kelas 7A, saya juga harus lihat dulu Bu, anak 7A itu karakteristiknya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi mungkin meskipun nggak semuanya terus harus kelas beda-beda, tapi saya seenggaknya sudah tahu dulu karakter 7A itu anaknya tipenya yang lebih suka diajak berdiskusi, lebih suka diajak anak untuk ngobrol tentang, jadi anak diberikan tanggung jawab. Setelah persiapan RPL, melihat kondisi anak apa nanti bisa disesuaikan sesuai dengan RPL-nya Bu. Jadi sebenarnya malah asesmen awal dulu, baru RPL-nya nyesuaiin anak. Lalu saya bikin media pembelajaran tentang macam-macam emosi seperti itu, biar anak itu terbuka emosinya terlebih dahulu. Lalu pelaksanaan inti dan sampel penutup. Jadi untuk langkah dan tahapannya itu kemudian menggunakan RPL yang berdiferensiasi dan diintegrasikan dalam KSE. Karena sesuai dengan karakteristik kelas itu dan anak masing-masing. Terus KSE-nya itu menggunakan suasana hati ya Pak ya? Iya, kemarin saya menggunakannya emoticon. Anak jadi dicoba anaknya ini posisinya lagi happy atau lagi sedih seperti itu. Terima kasih, bagus sekali ya. Terus untuk langkahnya ya penjelasan menggunakan diskusi. Untuk kegiatan biasanya diskusi kelompok membuat. Jadi area pengembangannya tadi kan sudah anak itu bisa mampu dan mengenal karakternya ya, terus bisa mengidentifikasi serta langkah kegiatannya itu dengan pengembangan berdiferensiasi diversikan KSE itu dengan menggunakan diskusi kelompok. Menurut Bapak ya,
sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Pak? Menurut saya nggak mungkin berhasil 100% karena memang selain mengajar itu menurut saya juga selain harus paham tentang teori tapi jam terbang juga berbicara di situ. Jadi memang pengelolaan kelas saya kemarin sedikit belum bisa maksimal karena saya itu pada sesi pembagian kelompok itu lebih menekankan pada coba tak gabung anak yang mungkin akhirnya yang biasanya sedikit bikin gaduh dengan anak yang enggak, yang pintar-pintar. Namun mungkin karena ada yang lebih dominan ke gaduhnya, jadi saya lebih sedikit banyak ya punya itu harus mengkondisikan anak lagi. Jadi memang ya mesti harus banyak belajar lagi Bu. Baik, jadi walaupun sudah berlaku ya dilakukan dengan baik, tapi masih ada kendala atau masih ada kekurangan ya Pak ya dalam proses pembelajaran. Itu tadi tentang anak yang belum bisa mengikuti dengan baik. Menurut Bapak untuk mengatasi kekurangan itu kira-kira pada proses pembelajaran itu apa yang hendak Bapak lakukan untuk mengatasi hal itu? Iya, mungkin anak yang kecenderungan kadang ramai itu memang orang yang mudah bosan Bu. Jadi anak itu nggak bisa konsentrasi full seperti anak pada yang diam pada umumnya. Jadi mungkin kemarin saya itu karena memang jam 3 juga 1 jam Bu, saya kebetulan juga materinya ini kalau nggak tas juga nggak bikin selesai. Mungkin besok lebih bagus. Yang penting itu esensi anak itu berubahnya ada, tapi materi bisa diselipkan nggak pelan-pelan. Yang penting anaknya itu ada dalam kesadaran diri itu berubah dengan cara mungkin sedikit ice breaking Bu, di sela-sela kejenuhan anak dikasih ice breaking biar nggak terlalu jenuh nonton. Jadi dalam mengatasinya itu bisa diberikan selipan biar nanti anak-anak itu bisa konsentrasi. Biar nggak jenuh juga. Nggak jenuh. Baik, bagus. Jadi kalau tadi itu kan keterangan masih ada siswa yang belum terlibat yang benar itu masih kurang konsentrasi. Nah, tadi Pak Haji sudah mendikung kalau pengelompokannya itu berdasarkan apa Pak tadi? Kemarin kan saya ajak Bu, otomatis ajak itu kan anak itu menjadi campur itu anak yang biasanya kan yang di depan itu anak-anak yang kecenderungannya dia lebih suka memperhatikan. Otomatis kan ketika saya ajak 1, 2, 3, 5 bikin 5 kelompok, otomatis 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 anak kelompok 1 masuk 1 itu kan jadi lebih diferensiasi, tapi diferensiasi tapi juga pasti menimbulkan jadi itu dengan adanya acak itu kan anak belum bisa maksimal ya. Nah dengan adanya seperti itu kurang maksimalan anak dalam mengikuti proses pembelajaran, langkah apa untuk kedepannya itu penyelenggaraan yang bisa dilakukan dalam pengelompokan murid. Jadi saya mungkin selain di pembelajaran itu kan kebetulan saya juga gaya belajarnya saya selain nanti nyesuaiin berarti saya lebih suka visual. Visual. Ya, contoh misal kayak itu, nanti coba saya asesmen lagi tuh Bu, dari belajarnya apa saya yang kurang sesuai. Gitu. Selain itu saya juga mungkin beberapa anak yang memang membuat suasana kadang bikin gaduh, saya ajak diskusi bareng-bareng. Jadi lewat bimbingan kelompok, jadi mungkin nanti ada 8 siswa, Bu. Mungkin kan kemarin tak hitung ya sekitar 8 siswa, jadi mungkin bisa saya ajak tentang bimbingan kelompok, membahas tentang
impian dan harapan itu kan nanti berarti kan anak yang gaduh itu belum punya kesadaran Bu. Jadi selain nanti tak sesuai anak ini biasanya kayak gini tuh kinestetik, jadi lebih suka di luar, kegiatan pembelajaran di luar itu, tapi juga yang anak yang spesial kecenderungannya itu rame, saya ajak ngobrol diskusi dulu. Gitu. Baik. Jadi itu rencana ke depannya ya Pak. Dan nanti pada saat proses pembelajaran itu Bapak akan bisa menyesuaikan keinginan siswa. Tadi yang gaya belajar kinestetik, visual, terus auditori itu bisa tercover semuanya gitu. Dan mungkin dengan diajak bimbingan kelompok ya Pak. Bisa, ya, itu bagus sekali. Itu kedepannya untuk nantinya rencana bisa melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan ya yang Bapak rencanakan itu dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, khususnya kepada putra-putra dan peserta didik kita. Nah, ini kira-kira kapan ya Pak yang mau penjenengan lakukan rencana ini? Kira-kira kapan nanti untuk melakukan perubahan ini? Oke, untuk perubahan itu memang saya rencanakan minggu depan Bu, untuk yang kelas 7A lagi, karena memang kemarin kan kelas 7A, jadi mungkin dengan saya mencoba treatment yang baru, apakah ada perubahan enggak? Semoga kalau dari analisis saya sendiri dan melihat ini kayaknya anak ini kayak belajar yang kemarin itu enggak sesuai yang saya kasihkan, mungkin tipe kayak belajarnya, karena ini anaknya kan aktif itu Bu. Mungkin bisa coba kinestetik, atau nanti kita sambil belajar tentang lingkungan, belajarnya nggak harus di kelas tapi bisa gitu. Baik sekali Pak. Rencana kedepannya dengan itu mungkin alhamdulillah ya secepatnya nanti bisa penjenengan lakukan ya, untuk kedepannya dan minggu depan ya Pak. Pertemuan berikutnya. Bagus sekali Pak. Untuk pertemuan berikutnya semoga saja benar bisa melakukan perubahan-perubahan yang penjenengan rencanakan. Ya, amin. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini tadi, mungkin ada kesimpulan yang benar bisa sampaikan di sini, menurut? Oh iya, Ibu. Jadi dari pembicaraan yang dengan Bapak dan Ibu hari ini tuh seenggaknya ini saya harap itu nggak cuma bisa berlanjut seterusnya berjangka gitu, meskipun nggak tiap hari, karena memang pertama saya itu memang tergolong guru yang baru Ibu, jadi masih banyak kekurangan, harus banyak masukan seperti itu. Lalu dari hari ini itu percakapannya itu sebenarnya menurut saya Bu, itu satu anak itu harus dibekali dengan didampingi dan dibekali sesuai dengan minat dan kemauan mereka dulu. Jadi harus asesmen pada anak itu sangat penting Ibu. Ketika asesmen baik itu gaya belajar, asesmen tentang KSE anak, asesmen tentang karakteristik kelas itu, ketika pemberian asesmen itu salah, otomatis nanti pembelajaran atau guru ketika menerangkan itu ya bisa terjadi, tapi mungkin keefektifannya kurang, dan itu mungkin saya alami Bu. Jadi seperti tadi saya harus banyak belajar tentang pengkondisian dengan anak yang karakteristiknya seperti ini, seperti itu Bu. Jadi harus lebih diferensiasi lagi tentang pengelolaan anak yang bermajemuk, meskipun bermajemuk gimana caranya bisa semua terfasilitasi, itu kan memang harus selain menambah ilmu juga harus menambah jam terbang. Saya itu mungkin
kedepannya ya semoga saya bisa nanti mungkin untuk masukan Ibu Nuna dan Bapak Joko yang sudah senior, yang sudah banyak seperti itu. Dan satu lagi mungkin tentang pembelajaran itu bukan hanya tentang memberikan pelajaran, tapi memberikan teladan contoh bagi anak, karena anak lebih mudah belajar melalui melihat daripada mendengarkan apa yang disampaikan guru. Jadi mungkin sebagai refleksi buat saya Bu, bahwa saya harus memberikan contoh dulu. Kadang itu guru nggak perlu memberikan banyak omong, tapi dengan ngasih salam ke anak, senyum ke anak, itu mungkin juga bagian dari pembelajaran, dan itu lebih berharga anak-anak yang ketikanya yang etikanya. Itu saya yang mau belajar diri itu dulu. Jadi memberikan anak-anak yang etika bukan dengan cara kamu harus gini loh, tapi melalui ayo anak diajak bareng, diajak ngobrol, diajak bercerita. Yang selanjutnya pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu yang dengan berdiferensiasi berjalan dengan lancar itu. Namun ada sedikit masalah dalam pengisian kelas. Mungkin masalahnya itu dalam pengisian kelas karena ada beberapa masalah dengan anak susah untuk berkonsentrasi. Mungkin di pertemuan ke depan saya akan mencoba dengan gaya belajar disesuaikan dengan kelas tersebut agar bisa berjalan dengan lancar pada pertemuan yang akan datang seperti itu. Terima kasih. Gitu ya Pak ya. Jadi kesimpulannya kan kita Bapak Aji itu bisa dari proses pembelajaran yang sudah belajar dengan baik, tapi ada suatu kendala di mana anak itu masih ada yang belum terlibat diskusi kelompoknya. Selanjutnya Pak Aji mau ada perubahan di situ, yaitu tentang pengelompokan anak yang disesuaikan dengan gaya belajar, ada belajar yang kinestetik, auditory, visual dan sebagainya. Dan nantinya anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus terima kasih Mbak Aji sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait percakapan pada pasca observasi supervisi akademik yang kita lakukan kemarin. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Joko untuk memberikan masukan, ulang balik tentang pertanyaan. Terima kasih Pak Aji, Bu Luna, luar biasa ya diskusi pasca observasi kita. Ini sudah luar biasa. Pak Aji muncul berbagai ide-ide baru dalam rangka untuk menumbuhkan karakter siswa, dalam rangka untuk menumbuhkan inovasi siswa, memunculkan sosial emosional siswa. Tadi sudah ada beberapa kegiatan yang disusun, termasuk tadi sudah ada tindak lanjut dari pokok permasalahan dalam pemolisian anak. Tadi Pak Aji juga membuat rencana dalam rangka untuk mengelompokkan anak-anak tersebut supaya nanti pada pertemuan berikutnya pembelajaran dapat berjalan lancar. Jadi untuk tanggung jawab dari Pak Aji ingin melaksanakan pada pertemuan berikutnya begitu Pak Nagi. Nah, monggo ini kita dukung bersama-sama terkait dengan kegiatan ini. Luar biasa, sukses untuk Pak Aji dalam melakukan pembelajaran pada siswa. Bu Nona juga luar biasa dari dalam melakukan praktek coachingnya. Alhamdulillah sudah bisa berjalan runtut sesuai dengan hal yang diharapkan. Begitu Bu Nona. Sampun Pak Aji. Sudah, marilah kita cukupkan kegiatan diskusi pasca observasi dalam rangka pendampingan individu yang 5 juga sebagai aksi nyata 2.3 bagi CPP Angkatan 8 Ibu Nona Hanifah. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca Alhamdulillah.